231 Peter C. dan Media Sending. Wajah Ricky Mo yang sedikit serius, ekspresi wajahnya melembut dalam sekejap. Dia melambai pada Amanda Mu, kemarilah. Amanda Mu berjalan mendekatinya, kemudian dia menyadari bahwa ponsel yang sedang dipegangnya adalah ponselnya. Kakek Mo melihat Amanda Mu dalam video call, dia memanggilnya sambil tersenyum, ternyata Amanda. Kakek, Amanda Mu mengangkat matanya dan tersenyum pada kakek Mo yang sedang video call. Ricky Mo mengambil ponselnya untuk dihadapkan ke dirinya sendiri, baiklah, karena kakek sudah berumur maka tidurlah lebih awal, jika tidak ada kerjaan banyaklah minum teh dan berlatih tai chi untuk memelihara stamina. Nada suaranya ringan, dan tidak ada perbedaan dengan biasanya. Amanda Mu tidak tahu apa yang mereka bicarakan sebelumnya, dia sangat setuju dengan itu dan mengangguk, aku pikir yang dikatakan Ricky Mo benar. Kakek, kamu harus tidur lebih awal dan banyak berolahraga. Kakek Mo berdeham, dan melambaikan tangannya dengan kesal, oke, aku pergi tidur dulu. Sebelum suaranya menghilang, Ricky Mo sudah menutup video call-nya. Kecepatannya membuat orang merasa dia sangat asal-asalan. Amanda Mu merasa bahwa dia harus memperbaikinya, kamu seharusnya menunggu kakek menutup teleponnya terlebih dahulu. Beliau sudah berumur dan gerakannya lebih lambat, menunggunya hanya akan membuang waktu. Ekspresi dan nada bicara Ricky Mo sangat asal-asalan. Amanda Mu teringat akan masalah Emeline Kin, dan dia tidak lagi membujuknya. Ricky Mo memiliki urusan, dia memiliki pemikirannya sendiri. Keesokan harinya, Amanda Mu seperti biasa bangun agak terlambat. Begitu dia memasuki ruang makan, dia melihat Emeline Kin sedang menyajikan hidangan tanpa mengatakan apa-apa, dahinya yang bengkak telah menghilang, dan tidak terlihat begitu menyeramkan seperti kemarin. Emeline Kin menyajikan sarapan ke meja makan dengan tanpa ekspresi. Amanda Mu makan sambil melihat Emeline Kin dari atas ke bawah tanpa mengatakan apa-apa. Dia selalu merasa bahwa setelah kembali dari rumah sakit kemarin, Emeline Kin berubah menjadi aneh. Dia tidak bisa mengatakan secara spesifik mengapa ia terlihat aneh, tetapi hal yang paling jelas adalah dia jarang berbicara, dan bekerja dengan sangat serius. Takutnya ia dibuat bodoh karena pukulan kemarin, atau apakah Emeline Kin pikir menjadi pelayan juga cukup baik. Setelah perlahan-lahan selesai sarapan, Emeline Kin tiba-tiba berjalan mendekatinya, dan sepertinya dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Amanda Mu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan lainnya untuk pergi. Setelah pelayan lainnya pergi, Amanda Mu melihat ke Emeline Kin, katakanlah jika ada sesuatu yang ingin dikatakan. Emeline Kin langsung mengatakannya, aku mau pulang. Hah, apakah karena dia berkelahi dengan Clarissa Mo, dan dipukul hingga otaknya sudah jernih? Ada sedikit keengganan di wajah Emeline Kin. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, tetapi aku bisa melihat bahwa kamu dan Ricky Mo memiliki hubungan yang baik. Ketika dia berada di rumah sakit kemarin, dia berdiri di samping, sebagai pengamat, dia melihatnya dengan sangat jelas. Setelah Ricky Mo datang, hanya ada Amanda Mu di matanya. Jangankan dia, bahkan Clarissa Mo pun tidak pernah benar-benar dipandang oleh pria itu. Dia ambisius dan kadang-kadang pikirannya akan menjadi bengkok karena buta akan kepercayaannya, tetapi dia juga orang dewasa yang memiliki kemampuan penilaian. Dia adalah anak tunggal dan latar belakang keluarganya sangat baik, dia memiliki kebanggaan yang melekat pada tulang-tulangnya, terkadang dia juga akan bodoh, tetapi dia tidak tolol. Amanda Mu sedang memiringkan kepalanya untuk mengambil gelas air, ketika dia mendengar perkataannya dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka Emeline Kin akan mengatakan itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Emeline Kin. Emeline Kin tampaknya tidak terbiasa ditatap oleh orang seperti itu. Dia terlihat tidak bebas dan menoleh ke tempat lain, aku hanya merasa Ricky Mo sangat menyukaimu dan sangat memanjakanmu. Oh, ini juga bisa dilihat. Amanda Mu mengedipkan matanya sejenak, dan ekspresi sangat alami. Emeline Kin merasa bahwa Amanda Mu cukup pintar, begitu dilihat, ia terlihat cukup cantik, ia terlihat memiliki kehangatan dan tidak bisa menyakiti orang. Namun, dia selalu bisa menusuk hatimu secara tidak sengaja. Dia jelas-jelas adalah seorang wanita tanpa latar belakang keluarga yang baik dan tidak terlalu mengesankan, tetapi dia selalu terlihat sangat percaya diri. Ketika dia dan Ricky Mo berdiri bersama, mereka membuat orang merasa mereka sangat cocok. Ketika Emeline Kin melihat Ricky Mo dan Amanda Mu berdiri bersama kemarin, ia merasa seperti itu. Dia merasa mereka sangat cocok, dan tidak ada yang bisa masuk di tengah-tengah mereka. Amanda Mu, aku hari ini ingin mengatakan persyaratan denganmu,
kamu akhir-akhir ini menulis naskah bukan? Dan kamu ingin menjual naskahmu bukan? Aku adalah seorang produser, aku dapat memberikan sumber daya untuk membantumu, dan kamu kembalikan kontrak kerjaku kepadaku. Emeline Kin merasa bahwa dia berdiri dan Amandamu sedang duduk, dia akan tampak lebih rendah darinya, jadi dia duduk di hadapan Amandamu. Amandamu sangat terkejut. Kemampuan Emeline Kin untuk berbaur menjadi pelayan dan memasuki villa untuk mendekati Ricky Mo, itu dapat membuktikan bahwa dia adalah wanita pemberani. Namun, dia menempatkan keberaniannya pada tempat yang tidak benar. Amandamu tidak terlalu mempercayai Emeline Kin, tetapi dia juga tidak bisa meragukannya. Aku bisa mengembalikan kontrak kerja kepadamu, dan kamu bisa pergi hari ini. Mengenai bantuan yang kamu katakan, mungkin aku tidak memerlukannya untuk saat ini. Bukan karena Amandamu mencurigainya, naskah dicuri oleh orang sering terjadi di industri pekerjaannya. Meskipun dia sekarang belum terkenal, tetapi naskahnya ditulis dengan menghabiskan banyak pikirannya. Jika Emeline Kin benar-benar ingin mencelakainya, dia bisa memulainya dari sana. Emeline Kin tidak merasa terkejut sedikit pun karena Amandamu menolaknya dengan terang-terangan. Baiklah, jika nanti kamu membutuhkannya, kamu bisa menelponku. Setelah dia selesai mengatakannya, dia mengeluarkan nomor teleponnya yang dia tulis di pagi hari dari sakunya. Amandamu mengambilnya. Emeline Kin mengganti seragam pelayannya, dan Amandamu menyuruh sopir untuk mengantarnya pulang. Melihat mobil yang mengantar Emeline Kin sudah pergi, Amandamu tiba-tiba merasa sedikit bosan. Untungnya, dia masih bisa online di internet. Mungkin karena dia sudah sering masuk dalam pencarian panas. Amandamu yang dulunya tidak suka melihat Weibo, sekarang dia menjadi sering melihat Weibo dan memindai daftar pencarian panas. Dia membuka Weibo, dan topik utama di sana baginya adalah berita panas. Peter Xi mengakhiri kontraknya dengan Seng Ding, beberapa kata tertulis di topik utama. Amandamu mengklik untuk melihatnya, dia menyadari netizen sudah meledak. Benarkah itu? Sebelumnya blog panjang yang ditulis oleh XN pendiri misterius Seng Ding beberapa waktu yang lalu hanya berlalu tidak lama, lalu Peter Xi mengakhiri kontraknya dengan media Seng Ding begitu saja. Aku pikir mungkin Peter Xi ingin menjadi bos dan untung lebih banyak. Jujur saja, media Seng Ding telah memberikan banyak sumber daya kepada Peter Xi dalam beberapa tahun terakhir ini, sumber dayanya sangat kuat, lihat saja naskah yang pernah diterima Peter Xi, apakah ada yang jelek? Jika tidak berusaha sebisanya untuk membantu Peter Xi, tidak tahu berapa banyak bintang yang bisa diciptakan oleh media Seng Ding, dan akhirnya, ia baru saja memenangkan Grand Slam, lalu dia pergi begitu saja. Blog Weibo ini memiliki ribuan suka dan komentar, itu sangat populer. Ada yang menyangkal blogernya dan ada juga yang setuju dengan si blogger. Bahkan Amandamu yang melihat Weibo itu juga merasa yang dikatakan blogger itu masuk akal. Peter Xi telah terkenal dalam beberapa tahun terakhir namun pada dasarnya ia tidak memiliki gosip. Berdasarkan ini saja, media Seng Ding juga telah menghabiskan banyak usaha. Peter Xi yang mengakhiri kontraknya telah menyebabkan kerugian besar bagi media Seng Ding. Namun Amandamu berpikir lebih dalam sedikit. Apakah Peter Xi yang ingin mengakhiri kontraknya, atau Ricky Mo yang ingin mengakhiri kontraknya? 232 kakak tiri Amandamu, Fernandimu. Amandamu ingin menelpon Ricky Mo, ketika dia teringat bahwa Ricky Mo sekarang seharusnya di perusahaan Mo, dia takut mengganggunya, jadi Amandamu menelpon James Gu. James Gu mungkin juga sedang sibuk, dia tidak menjawab panggilan teleponnya. Setelah beberapa saat James Gu menelpon balik. Sebelum Amandamu berbicara, James Gu berkata, aku tahu, kamu ingin menanyakan tentang masalah Peter Xi mengakhiri kontrak bukan? Amandamu berkata, iya. Ricky meneleponku pagi-pagi sekali dan mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri kontrak dengan Peter Xi, selain itu dia juga merilis berita itu, ini sudah mau libur, dan ia memberikan masalah yang begitu besar kepadaku. James Gu mengeluh padanya, Amandamu menghiburnya, lalu menutup teleponnya. Begitu teleponnya baru ditutup, ponselnya berdering lagi. Dia melihatnya sejenak, dia menyadari Kelvin Mu yang meneleponnya. Kelvin Mu sudah lama tidak mencarinya, mengapa dia tiba-tiba menelponnya? Apakah karena masalah Siskamu? Memikirkan bahwa Peter Xi mungkin akan mengeluarkan Siskamu, Amandamu merasa tidak nyaman seperti seonggok kapas tersumbat di tenggorokannya. Siskamu ingin mencoba membunuh Amandamu berkali-kali, ia dengan tidak mudahnya memasukkannya ke dalam penjara, ia pikir dia dapat membuatnya merenungkan kesalahannya di dalam penjara selama beberapa tahun, namun di pertengahan jalan tiba-tiba Peter Xi muncul.
Amandamu bahkan berpikir sedikit kelam, jika dia tahu sejak awal akan lebih baik dia membiarkan Ricky Mo saja yang menyiksanya sampai mati. Begitu pemikiran itu muncul, Amandamu juga terkejut. Dia menyentuh perutnya dan bergumam, sayang, pemikiran ibu tadi tidak baik, kamu jangan begitu. Saat dia melamun, telepon otomatis terputus karena tidak ada yang menjawabnya. Amandamu menyimpan ponselnya, dan tidak berencana untuk menelpon balik, lagi pula, jika dia punya urusan, maka dia pasti akan menelepon lagi. Beberapa menit kemudian, Kelvinmu benar-benar meneleponnya lagi. Kali ini, Amandamu menjawab teleponnya. Suara Kelvinmu terdengar dingin, apakah kamu ada bertemu dengan ibumu? Ada apa? Amandamu sudah lama tidak bertemu dengan Novia Xiao sejak panggilan telepon dengan Novia Xiao waktu itu. Kelvinmu terdiam sejenak, dia sudah menghilang selama beberapa hari, apakah dia tidak pergi mencarimu? Awalnya Amandamu tidak berencana untuk mengurus Novia Xiao lagi. Tetapi ketika mendengarnya mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedih, tidak. Di depan keluargamu, kesabaran Novia Xiao sangat luar biasa, dia biasanya tidak akan meninggalkan keluargamu, tetapi Kelvinmu mengatakan dia telah menghilang selama beberapa hari. Amandamu bertanya kepada Kelvinmu, apa yang kamu lakukan kepadanya? Apa yang bisa aku lakukan kepadanya? Dia sendiri yang pergi. Suara Kelvinmu membawa aroma kemarahan, suaranya sangat keras, dan itu membuat telinga Amandamu mati rasa. Jika bukan karena kamu melakukan sesuatu padanya, apakah dia akan pergi sendiri? Apakah kamu pikir aku bodoh? Amandamu juga berkata dengan nada bicara kesal, dan dia langsung mengatainya. Bukankah kamu tidak peduli kepadanya lagi? Sekarang kamu ingin menyalahkanku, bahkan kakak kandungmu sendiri pun kamu masukkan ke penjara, aku tidak memiliki putri yang kejam sepertimu. Ketika Kelvinmu membicarakan masalah ini, api kemarahan di dadanya membara. Amandamu kesal, kebetulan, aku juga tidak ingin memiliki kakak dan ayah yang ingin membunuhku. Jangan mengatakannya dengan begitu tidak menyenangkan, Siska hanya gegabah saja, bukankah kamu sekarang baik-baik saja? Kamu juga bukan tidak tahu dia dimanjakan sejak kecil, tidak bisa kamu mengalah sedikit kepadanya. Kelvinmu merasa semua kesalahan ada pada Amandamu. Kamu juga bukan tidak tahu dia dimanjakan sejak kecil. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit kepadanya? Tangan Amandamu yang memegang ponsel terus mengencang, dan pembuluh darah di punggung tangannya terlihat sangat jelas. Aku mengalah padanya, siapa yang mengalah kepadaku? Kamu juga tahu bahwa dia telah terlalu dimanjakan, jadi sekarang dia harus dikirim ke penjara untuk menerima didikan. Ini semua akibat perbuatanmu, kamu benar-benar ayah yang baik, putrimu tidak ajarkan dengan baik dan harus selalu diajari oleh orang lain. Kamu telah memanjakannya tetapi tidak cukup memiliki kemampuan untuk memanjakannya. Coba kamu tebak apakah Siskamu sekarang membencimu atau tidak. Kelvinmu memanjakan Siskamu dengan tidak berprinsip, dan dia tidak merasa dirinya salah, bahkan jika ada kesalahan, ia juga mendorongnya ke orang lain. Dan apa yang dikatakan Amandamu, benar-benar menusuk hatinya. Ketika dia menjenguk Siskamu kemarin, Siskamu juga memarahinya tidak berguna. Kelvinmu kesal sampai tidak tahu harus berkata apa, dia langsung menutup teleponnya. Amandamu meletakkan ponselnya, dia berpikir sejenak, kemudian ia menelpon untuk lapor polisi. Bahkan Kelvinmu sendiri mengatakan bahwa Novia Xiao telah menghilang selama beberapa hari, waktunya pasti tidak singkat. Setelah lapor polisi, Amandamu berpikir ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu berita, jadi dia berencana untuk kembali ke rumah keluargamu. Ricky Mo sekarang tidak membatasinya untuk keluar rumah, tetapi dia harus membawa pengawal saat dia pergi. Mobil berhenti di depan pintu masuk villa keluargamu. Pengawal membukakan pintu untuk Amandamu, begitu dia baru saja menginjakan satu kaki keluar, sebuah mobil sport tidak tahu keluar dari mana, mobil itu menyentuh sudut pakaian pengawal yang membantu Amandamu membukakan pintunya dan melaju kencang. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pengawal tertegun selama beberapa detik, kemudian ia tersadar dan bertanya pada Amandamu, Nyonya muda, apakah kamu baik-baik saja? Dia belum turun dari mobil, jadi bagaimana ada masalah? Amandamu menggelengkan kepalanya, bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Tetapi Amandamu memperhatikan ketika pengawal itu berjalan ia sedikit melayang-layang, tampaknya dia terkejutkan. Amandamu keluar dari mobil dan melihat ke arah mobil sport itu, ia menyadari bahwa tidak ada bayangan mobil sport itu lagi. Amandamu menarik tatapan matanya dan dengan sensitifnya ia mendengar suara mobil sport itu lagi.
Mobil sport datang lagi, dan ia melemparkan bagian depan mobilnya dengan sudut 90 derajat di depan mereka. Mobil itu berhenti di tengah jalan, kemudian pemuda yang mengemudikan mobil itu melepas kacamata hitamnya dan merapikan rambutnya dengan sok keren. Dia berkata kepada Amandamu, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kalimat itu terdengar tidak tulus. Pria itu mengendarai mobil sport Ferrari, dan rambutnya telah dirapikan dengan teliti. Dia sengaja memakai hairspray dan membuat gaya rambut yang sangat modis. Dia memakai pakaian merek terkenal dan tampak seperti bergaya. Orang ini, Amandamu mengenalnya. Siapa namamu? Kamu terlihat familiar. Pemuda itu berbicara sambil melompat keluar dari mobil dengan memegang tepi jendela mobil dan berjalan lurus ke arah Amandamu. Sambil dia melihat wajah Amandamu dengan jelas, pemuda itu bersiul, "Kamu terlihat cukup cantik." Pengawal membikor di depan Amandamu, dan ia terlihat seperti sudah siap untuk berkelahi kapan saja. Amandamu sedikit mengernyit, "Kakak, aku Amanda." Pria di depannya adalah Fernandimu, kakak tiri Amandamu yang sekolah di luar negeri. Pada saat yang sama, ia juga merupakan kakak kandung Siskamu. Hah, Fernandimu menunjukkan ekspresi terkejut, "Kamu bilang kamu siapa?" Amandamu, "Meskipun aku sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, tetapi aku juga tahu bagaimana wajahnya." Fernandimu sudah berada di luar negeri selama 7-8 tahun, dan itu normal jika dia tidak mengenalinya. Kelvinmu yang telah lama mendengar suara mobil sport berjalan keluar dari villa, "Fernandi, kamu pergi balap mobil lagi." Begitu Fernandimu melihat Kelvinmu, dia seperti mengatakan lelucon kepadanya, "Ayah, wanita cantik ini mengatakan bahwa dia adalah Amanda." 233 Apakah kamu sedang menyalahkanku? Setelah Fernandimu selesai mengatakannya, dia menatap Amandamu dengan serius dan berkata kepada Kelvinmu, "Meskipun Amanda tumbuh dewasa tetapi dia tidak mungkin secantik ini, menurutmu apakah itu lucu? Hahaha." Kelvinmu menatap Fernandimu dengan wajah kesal, kemudian dia berbalik dan melihat ke Amandamu, "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa ibuku telah menghilang selama beberapa hari? Aku datang untuk menanyakan situasinya." Meskipun Amandamu telah sangat kecewa kepada Novia Xiao, tetapi dia masih tidak bisa tidak mempedulikannya. Tidak ada yang perlu ditanyakan, dia memang sudah menghilang. Karena masalah Siskamu, Kelvinmu merasa kesal ketika melihat Amandamu. Amandamu sudah tahu sejak awal bahwa Kelvinmu akan bersikap seperti itu, dia juga tidak berniat untuk mengatakan lebih banyak, "Aku sudah lapor polisi. Jika sudah ada beritanya, pihak polisi mungkin akan memberi tahumu." Dia menoleh untuk melihat Fernandimu, lalu berbalik dan kembali ke mobil. Setelah Fernandimu mendengarkan dialog antara Amandamu dan Kelvinmu, dia akhirnya percaya bahwa wanita cantik di depannya itu adalah Amandamu. Setelah Kelvinmu mendengar perkataan Amandamu, ia mendengus dingin, menoleh untuk melihat Fernandimu yang masih melihat ke arah Amandamu, dan memarahinya, "Apa yang kamu lihat? Cepat masuk. Begitu pulang sudah melakukan balap dengan sekelompok teman yang bukan-bukan, kamu." Fernandimu tidak sabar mendengar omelan Kelvinmu dan ia berlari ke arah Amandamu, "Amanda, jangan terburu-buru pergi, ayo makan bersama." Mata Kelvinmu melebar dan ia berteriak, "Fernandi, kembali." Fernandimu tidak peduli dengan kemarahannya, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Amanda, apakah aku tidak bisa makan dengannya? Kamu masuk saja dulu, usiamu sudah lanjut, jangan sering marah." Amandamu sudah masuk ke dalam mobil. Dia menurunkan jendela mobil, dia juga telah mendengar apa yang dikatakan Fernandimu. Di keluargamu, jika harus mengatakan ada orang yang benar-benar pernah memperlakukan Amandamu dengan baik, dia adalah Fernandimu. Fernandimu adalah seorang pria, kelak dia akan mewarisi perusahaanmu, jadi dia otomatis disayang oleh keluarga, bahkan para pelayan pun sedikit lebih menghormati Fernandimu. Fernandimu nakal sejak kecil, dia suka melakukan beberapa hal yang tidak benar. Ketika di sekolah menengah, dia sudah mulai bergaul dengan sekelompok teman yang tidak baik untuk pergi balapan, clubbing, minum alkohol, dan bersenang-senang ke segala tempat sepanjang hari. Dia suka bersenang-senang, dan tidak bekerja, tetapi hatinya tidak buruk. Setidaknya, dalam perjalanan pulang dari sekolah, ketika dia melihat Amandamu diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya, dia akan membantunya menakut-nakuti orang-orang yang menindasnya. Itu cukup membuat Amandamu merindukannya untuk waktu yang lama. Hanya saja karena perbedaan usia mereka 4 tahun, ketika Amandamu masih SMP, Fernandimu sudah diantarkan ke luar negeri. Kelvinmu sangat marah hingga kepalanya sudah mau meledak,
tetapi dia merasa tidak berdaya pada Fernandimu. Putranya ini hanya tahu bersenang-senang sepanjang hari, tidak tahu dia mirip siapa. Dia tidak bisa mengendalikan putranya ini. Amandamu melihat Kelvinmu masuk ke dalam villa karena dibuat kesal oleh Fernandimu. Terdengar suara tawa Fernandimu di telinganya, ayo pergi ke suatu tempat untuk makan, aku akan mentraktirmu. Aku saja yang mentraktirmu. Amandamu menoleh dan tersenyum kepada Fernandimu. Fernandimu terpesona oleh senyumnya, setelah beberapa detik kemudian dia baru merespons, oke, kalian di depan, aku akan menaiki mobilku dan mengikuti belakangmu. Amandamu teringat akan kecepatan Fernandimu mengemudi mobil tadi, dan kulit kepalanya mengencang. Dia berkata, kamu di depan saja, kita pergi ke Jade Imperial untuk makan. Dia benar-benar takut dengan keterampilan Fernandimu mengendarai mobil. Klub Jade Imperial High Level. Amandamu dan Fernandimu duduk berhadapan di dalam ruangan. Di samping Fernandimu ada seorang pelayan, dia memegang buku menu, dia membalik halaman buku menu dan memesan hidangan, ini juga. Amandamu tertawa, Fernandimu tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, tetapi kepribadiannya tidak banyak berubah. Dia suka bersenang-senang dan suka menghambur-hamburkan uang. Pada saat hidangan disajikan, meja makan hampir tidak bisa meletakkan hidangannya lagi. Aku dengar kamu menggantikan Siska untuk dinikahkan dengan keluargamu. Bagaimana, apakah Ricky mau enak diajak bergaul? Nada bicara Fernandimu seperti mengobrol dengan seorang teman lama yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Amandamu sedikit menghela napas, tetapi dia tidak memberitahukan semuanya kepada Fernandimu. Kamu pulang karena Siskamu. Nada bicara Amandamu yang yakin membuat Fernandimu terdiam. Dia meletakkan sumpitnya dan menatap Amandamu sambil tersenyum, kamu lebih pintar dari Siska ketika kamu masih kecil, dan kamu lebih beruntung daripada dia ketika kamu tumbuh dewasa. Meskipun Fernandimu pernah membantunya, tetapi dia adalah kakak kandung Siskamu. Pada hal ini, Amandamu tahu dengan sangat jelas. Aku tidak seberuntung dia, namun aku tidak memiliki pemikiran yang begitu bengkok sepertinya. Senyuman di wajah Amandamu memudar sedikit demi sedikit, apakah kamu tahu dia beberapa kali ingin membunuhku? Aku sudah berbaik hati kepada keluargamu, dia dan ayah sering kali mempergunakanku, aku hanya memutuskan untuk tidak menahannya lagi. Fernandimu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, bagaimana dengan ibumu? Kamu tidak ingin mempedulikannya lagi? Amandamu tidak berbicara, Fernandimu tersenyum dan berkata, aku kali ini kembali memang karena urusan Siska. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang dia lakukan, dia adalah adik kandungku, aku tidak bisa melihatnya dalam kesulitan. Apakah kamu sedang menyalahkanku? Amandamu bertanya kepadanya. Keduanya saling bertatapan satu sama lain, dan terdiam untuk waktu yang lama. Amandamu tersenyum dan mengejek dirinya sendiri, di mata kalian, bahkan jika aku hampir dibunuh oleh Siskamu, tetapi aku harus tetap seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak perlu memperhitungkannya dengan Siskamu, benar tidak? Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya... Fernandimu terdiam sejenak, sepertinya dia tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya dia hanya bisa tetap diam. Aku sedikit lelah, aku pulang duluan, kakak makanlah perlahan-lahan. Fernandimu mendongak, dan menatapnya dengan ekspresi seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengatakannya. Setelah Amandamu membayar tagihan ia pergi meninggalkan Jade Imperial. Di dalam mobil, sopir bertanya kepadanya, Nyonya muda, apakah sekarang kita langsung pulang ke rumah? Amandamu berpikir sejenak dan berkata, pergi ke perusahaanmu. Sekarang adalah saatnya makan siang, jika dia pergi ke perusahaanmu untuk mencari Rikimo, dia seharusnya bisa makan siang bersamanya. Segera mereka tiba di perusahaanmu. Amandamu tidak turun dari mobil, dia melirik ke pintu masuk perusahaanmu melalui jendela, ia menundukkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya dan berencana menelpon Rikimo. Secara tidak sengaja ia mendongak dan menyadari Rikimo berjalan keluar dari perusahaanmu. Di sebelahnya adalah Hermanmo, di belakangnya ada sekelompok pria dan wanita berjas dan berpakaian rapi, semuanya berjalan dengan tergesa-gesa. Amandamu meragu sejenak, lalu ia menelpon Rikimo. Pada saat ini Rikimo sudah berjalan ke tempat parkir dan baru membuka pintu mobil, mungkin karena ponselnya berdering, jadi dia berhenti, dan menundukkan kepalanya untuk mengambil ponsel. Begitu dia mengambil ponselnya, terdengar suara Rikimo datang dari telepon, ada apa? Amandamu bertanya kepadanya, apakah kamu sedang sibuk? Rikimo hanya mengatakan, iya. Tidak apa-apa, aku hanya menelepon untuk menanyakan itu. Baiklah kalau begitu.
Setelah menutup telepon, Amanda melihat Ricky Mo masuk ke dalam mobil. Melihat mobil Ricky Mo dan yang lainnya pergi, Amanda memerintahkan sopir, ayo pulang. Sopir menyalakan mobil. Ketika mobil baru mau melaju, terlihat sebuah mobil datang, jalannya sempit, jadi sopir hanya bisa memperlambat kecepatan mobil dan membiarkan mobil itu lewat. Namun, mobil itu berhenti tepat di samping mobil Amanda Mu. Pada saat berikutnya, Ricky Mo yang bertubuh tinggi dan ramping keluar dari mobil. 234 menemanimu makan lebih penting. Ketika Amanda Mu melihat sosok yang dikenalnya itu, dia sedikit tertegun. Dia bergumam, Ricky Mo. Sopir merespon dengan cepat, dia keluar dari mobil untuk membuka pintu kursi belakang untuk Ricky Mo. Ricky Mo membungkuk dan masuk untuk duduk di dalam mobil. Amanda Mu terkejut, tetapi dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalanya. Dia berkata dengan senang, aku sudah lama melihatmu. Amanda Mu tertegun, bagaimana kamu bisa melihatku? Aku melihat mobil. Ricky Mo mengulurkan tangannya, mengeluarkan tenaga dan menariknya ke pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, ia mencubit tangannya dan memainkan tangannya, kelak jika kamu datang mencariku, langsung katakan saja kepadaku, jika aku tidak melihatmu, nanti kamu akan marah kepadaku ketika aku pulang. Ketika Amanda Mu mendengar perkataannya, dia menarik tangannya kembali, apakah aku cepat marah seperti itu? Kapan aku marah kepadamu karena masalah sepele seperti itu? Iya, tidak, Ricky Mo mengangguk, dan ia tampak serius. Amanda Mu mengepalkan tinjunya dan meninju tubuhnya 2 kali. Dia memukulnya dengan tidak kuat, itu tidak berasa di tubuhnya. Ricky Mo meraih tangannya, ayo pergi makan. Pada saat seperti ini Amanda Mu datang mencarinya, dia pasti belum makan. Sebelumnya aku melihatmu, ayahmu dan yang lainnya naik ke mobil bersama, apa kamu ada hal yang mau kamu lakukan? Apakah itu tidak masalah? Amanda Mu memang benar-benar tidak ingin mengganggunya. Menemanimu makan lebih penting, ujar Ricky Mo. Ia meletakkan tangannya ke perutnya, kamu sekarang 2 orang, kamu tidak boleh kelaparan. Amanda Mu memelototinya, namun senyuman di wajah Ricky Mo lebih mendalam. Mereka berdua mencari sebuah restoran dan makan di sana. Semua hidangan yang dipesan oleh Ricky Mo adalah hidangan favorit Amanda Mu. Seleranya akhir-akhir ini tidak banyak berubah, dan Ricky Mo memesan makanan sesuai dengan favoritnya sebelumnya. Amanda Mu memang sedikit lapar, jadi dia mengambil sumpit dan langsung mulai makan. Namun Ricky Mo tidak makan banyak, Amanda Mu memasukkan keripik kentang ke mulutnya dan bertanya, mengapa kamu tidak makan? Aku sudah makan, ujar Ricky Mo sambil menaruh sepotong daging ayam ke mangkuknya. Nafsu makan Amanda Mu akhir-akhir ini memang lebih besar, dan hidangan yang dipesan oleh Ricky Mo sesuai dengan selera makannya. Akhirnya, dia memakan sebagian besar dari hidangan itu. Dia teringat akan pengakhiran kontrak antara Peter Si dan Media Sending, lalu dia bertanya kepadanya, aku sudah melihat topik hangat di Weibo, apakah kamu yang mengusulkan untuk mengakhiri kontrak? Dia tidak menyebutkan nama Peter Si, Ricky Mo otomatis tahu akan itu. Iya. Berbicara tentang Peter Si, ekspresi wajah Ricky Mo yang santai dan bahagia langsung memudar seketika, ekspresinya sedikit muram. Peter Si pergi ke pengadilan, itu menunjukkan bahwa ia telah membuat rencana untuk mengeluarkan Siska Mu dari penjara. Karena Peter Si sudah melepaskan dirinya sendiri, dia pasti akan berdiri di pihak lawan, jadi dia juga tidak harus berbelas kasih. Ini baru permulaan saja. Setelah Amanda Mu mendapat jawaban kepastian darinya, dia juga terdiam. Ricky Mo mengajukan untuk mengakhiri kontrak dengan Peter Si, itu merupakan sebuah sinyal bahwa mereka berdua resmi memutuskan hubungan. Amanda Mu teringat lagi akan blog Weibo yang panjang dan penuh dengan emosional yang ditulis oleh Ricky Mo. Dia sedikit mengernyit dan bertanya pada Ricky Mo dengan lembut, apakah kamu tidak pernah mengobrol dengannya lagi? Dia mungkin memiliki kesulitan yang tidak bisa ia katakan. Dia tadi hampir terbiasa memanggil Peter Si dengan panggilan, kakak. Ricky Mo merenung sejenak, dia menatap Amanda Mu dengan tatapan mata mendalam, Amanda Mu, kamu seharusnya lebih tahu daripadaku, kesulitan tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk menaruh harga dirinya berguling di dalam lumpur. Peter Si melakukan semua ini, dan bergaul dengan Siska Mu, sikapnya benar-benar sudah tidak sama dengan dulunya. Ricky Mo tampaknya tidak begitu sedih, sebaliknya dia tampak sangat kasihan kepada Peter Si. Amanda Mu tidak bisa menjelaskan perasaannya, bagaimanapun, Ricky Mo sulit dimengerti, dan dia juga tidak memahami Peter Si. Di dunia ini, tidak ada yang tidak memiliki kesulitannya sendiri,
tetapi kesulitan bukan menjadi alasan untuk seseorang melakukan kejahatan. Jika Ricky Mo sudah memutuskan sesuatu, tidak akan ada ruang untuk mengembalikan keputusannya. Begitu berita pengakhiran kontrak antara Peter Si dan media Sengding dipublikasikan, berbagai media besar mengeluarkan artikel mereka satu persatu. Ada juga banyak Weibo pribadi memposting artikel tentang hal ini. Selama beberapa hari berturut-turut, semuanya membahas tentang hal ini di internet. Namun, Amanda Mu menyadari bahwa di antara mereka yang memperhatikan tentang masalah ini, selain beberapa penggemar Peter Si, masih ada sebagian orang yang memperhatikan masalah ini karena XN pendiri Sengding. Pada hari kejadian itu dipublikasikan, XN pendiri Sengding memposting Weibo, Tuan Peter Si dan media Sengding mengakhiri kontrak secara damai, harap kalian tidak lagi membuat spekulasi yang tidak baik, bersama-sama selama 10 tahun, semoga sukses. Blog Weibo yang sederhana dipostkan ulang puluhan ribu kali. Beberapa netizen bahkan membuat analisis mendalam tentang blog itu. Aku rasa nada bicara XN sangat tidak berdaya. Aku tidak mengerti mengapa Peter Si tiba-tiba mengakhiri kontraknya dengan media Sengding. Aku pikir itu sama seperti dugaan semua orang, Peter Si ingin mendapatkan keuntungan sendirian. Aku kira Peter Si yang telah meninggalkan media Sengding, belum tentu bisa lebih baik dari sebelumnya. Semua orang tampaknya berpikir bahwa Peter Si lah yang mengusulkan untuk mengakhiri kontrak dengan media Sengding. Begitu dipikirkan, memang iya. Bagaimanapun, di mata semua orang, perusahaan pasti akan lebih mementingkan keuntungan. Media Sengding tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengakhiri kontrak dengan si pohon uang, Peter Si. Mereka otomatis berasumsi bahwa Peter Si ingin mengakhiri kontrak dengan media Sengding. Dan pada hari ketika berita itu dipublikasikan, media Sengding melakukan hubungan masyarakat yang komprehensif dan memandu pengakhiran kontrak ke arah Peter Si berinisiatif untuk mengakhiri kontrak. Netizen juga menganggap Peter Si berinisiatif untuk mengakhiri kontrak. Melihat bahwa arah angin telah dipandu oleh media Sengding, Peter Si pun tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi ia memposting blog Weibo yang panjang. Ia menyatakan terima kasih kepada media Sengding dan ia juga berterima kasih kepada pendirinya XN. Weibo-nya telah menerima banyak suka. Ketika berita tentang pengakhiran kontrak antara Peter Si dan media Sengding keluar, itu sudah mendekati akhir tahun, dan banyak perusahaan juga sudah mulai libur. Selama periode ini, kantor polisi pernah menghubungi Amanda Mu sekali. Mereka mengatakan bahwa ada berita tentang Novia Xiao dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Amanda Mu menelpon Kelvin Mu, tetapi Kelvin Mu tidak menjawab telepon. Amanda Mu terpaksa pergi ke kantor polisi. Begitu dia ke kantor polisi, yang dia lihat tidak hanya Novia Xiao yang aman-aman saja, masih ada Tommy Sen. Novia Xiao mengenakan mantel merah marun dengan riasan wajah yang sangat bagus, dia juga membawa tas terbaru dari merek besar, dia tidak terlihat seperti menghilang dan menderita. Ketika Tommy Sen melihat Amanda Mu, senyuman muncul di wajahnya, dan ia memanggilnya dengan lembut, Amanda. Amanda Mu mengerutkan kening, dia mengabaikan Tommy Sen, dia berjalan mendekati Novia Xiao, dan bertanya kepadanya, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Novia Xiao meraih tangan Amanda Mu dan berkata kepadanya dengan nada berpesan padanya, aku akhir-akhir ini tidak bisa kemana-mana, aku hanya bertengkar dengan ayahmu dan tinggal tempat Tommy Sen untuk beberapa waktu. Aku beritahu padamu beberapa waktu ini untung Tommy Sen merawatku, kamu harus berterima kasih kepadanya. Amanda Mu tidak terlalu terbiasa begitu akrab dengan Novia Xiao. Dia mengerutkan kening dan menarik tangannya. Lalu dia berkata dengan dingin, karena kamu baik-baik saja, maka pulanglah. 235 sakit, keluarkan. Sikap dingin Amanda Mu membuat Novia Xiao sedikit malu. Dia menarik kembali tangannya dengan perlahan, dan menoleh untuk melihat Tommy Sen. Tommy Sen tersenyum lembut padanya, emosinya sangat baik. Tatapan mata Novia Xiao menjadi lebih tegas, Amanda, mari kita berbicara di luar. Amanda Mu berbalik dan berjalan keluar. Setelah keluar dari kantor polisi, Tommy Sen berjalan ke sebelah Amanda Mu untuk berbicara dengannya. Namun, sebelum dia bisa mendekati Amanda Mu, dia dihentikan oleh pengawal. Ekspresi wajah Tommy Sen sedikit berubah, namun kemudian kembali seperti biasa lagi. Dia berkata dengan bercanda, aku hanya ingin mengatakan satu kalimat saja denganmu. Para pengawal ini sangat berwaspada. Apakah Ricky Mo memperlakukanmu sebagai tahanan? Nada bicaranya tampak terdengar seperti sedang bercanda dengan teman akrabnya. Tetapi Amanda Mu tahu bahwa hubungannya dengannya tidak sebaik itu, dia tentu saja tidak berpikir dia sedang bercanda.
Dia sengaja berkata seperti itu, tujuannya ingin memprovokasinya dan Ricky Mo lagi. Tidak tahu saraf Tommy Sen yang mana yang salah, sehingga dia tidak pernah mau melepaskannya. Tuan Tommy, kamu pasti memiliki masalah pada bahasa Mandarinmu bukan? Kalau tidak, bagaimana bahkan apa tugas pengawal pun kamu tidak tahu? Kalau tidak, apakah perlu aku menjelaskan kepadamu pengawal itu profesi yang seperti apa? Amandamu menatap Tommy Sen dengan sarkastis. Tommy Sen merasa bahwa Amandamu menatapnya seperti orang jahat. Wajahnya muram, tetapi dia masih ingin memperbaiki harga dirinya. Tentu saja aku tahu apa tugas pengawal, tetapi mereka bahkan menghentikanku yang sedikit ingin mendekatimu. Bukankah itu keterlaluan? Nada bicara Amandamu acuh tak acuh, tidak keterlaluan sedikit pun. Bagaimanapun, kita tidak terlalu akrab. Pada saat ini Novia Xiao yang di samping tiba-tiba berseru, Amanda, kamu jangan berbicara seperti itu dengan Tommy. Aku tahu ada sedikit kesalahpahaman antara kamu dan dia. Melihat ia yang telah merawatku selama ini, bisakah kamu berjabat tangan dan berbaikan dengannya? Tommy. Panggilan yang akrab. Amandamu tidak tahu bagaimana Tommy Sen bisa bertemu dengan Novia Xiao, dan mengapa dia merawatnya. Yang dia tahu adalah dia berbuat baik, pasti ada tujuannya. Dia tidak berpikir bahwa Tommy Sen masih memikirkan hubungannya dengan Siskamu sebelumnya, sehingga dia merawat Novia Xiao. Sepertinya tidak ada kesalahpahaman di antara kami. Untuk apa berjabat tangan dan berbaikan? Amandamu berpura-pura menatap Novia Xiao dengan ragu, Siskamu adalah putrimu. Dia sebelumnya memiliki kontrak pernikahan dengan Tuan Tommy, orang yang baik hati seperti Tuan Tommy. Melihatmu berkeliaran di luar, ia merawatmu dan menjagamu. Bukankah itu normal? Novia Xiao selalu membantu Tommy Sen berbicara. Tampaknya akhir-akhir ini Tommy Sen telah merawatnya dengan baik dan memanjakannya dengan sangat baik. Amanda. Aku masih punya urusan, aku pulang dulu. Amandamu berpura-pura melihat waktu sejenak, tampaknya Tuan Tommy yang sangat baik hati tidak akan keberatan mengantarkan ibu mantan tunanganmu pulang bukan? Tommy Sen merawat Novia Xiao, tujuannya adalah untuk mendekati Amandamu. Dia sedikit memahami situasi Amandamu, dia tentu saja tahu bahwa Amandamu baik kepada ibunya. Tetapi sekarang tampaknya tidak seperti itu. Amandamu sudah mengatakan itu, dia tentu saja hanya bisa menyetujuinya. Bagaimana aku bisa keberatan? Aku tentu saja merasa senang. Kalau begitu aku pergi dulu. Amandamu tidak melihat ke Novia Xiao lagi, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Novia Xiao berdiri di tempat dengan ekspresi panik, dan melihat mobil Amandamu pergi begitu saja, hatinya terasa kosong. Amandamu terlalu dingin terhadapnya. Begitu Amandamu pergi, wajah Tommy Sen menjadi muram, Nyonya Novia, aku akan mengantarmu pulang. Begitu Novia Xiao melihat ekspresi Tommy Sen tidak enak dilihat, dia berkata, maaf, Amanda mungkin karena akhir-akhir ini hamil, sehingga suasana hatinya tidak begitu baik, jadi. Perkataannya merangsang Tommy Sen, dia langsung meraih lengan Novia Xiao, dan berkata dengan nada muram, apa yang barusan kamu katakan, coba kamu katakan sekali lagi. Novia Xiao dibuat terkejut oleh penampilan Tommy Sen. Tommy, ada apa denganmu? Beberapa hari ini, sikap Tommy Sen terhadapnya sangat lembut, dan dia bahkan membawanya ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang. Dia tiba-tiba berubah, dan Novia Xiao dibuat sangat terkejut olehnya. Tommy Sen segera mengembalikan penampilan sebelumnya yang lembut dan bertanya dengan ringan, kamu bilang dia hamil? Ya. Novia Xiao merasa lega melihatnya kembali normal. Mungkin tadi dia salah lihat. Aku sudah tahu, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Tommy Sen menurunkan matanya, suaranya masih sangat lembut, tetapi dia mengeluarkan aura yang berbeda. Masalah kali ini, bagi Amandamu, itu hanya episode pendek, setelah itu dia melupakannya. Akhir tahun semakin dekat, Amandamu berspekulasi bahwa Ricky Mo mungkin akan membawanya kembali ke rumah lama pada tahun baru tahun ini. Bagaimanapun, ini adalah malam tahun baru pertama Ricky Mo mengambil alih perusahaan Mo, dia memang sudah seharusnya kembali ke rumah lama. Bahkan meskipun Ricky Mo memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu yang ia sukai, dia bisa pergi jika dia mau, dan jika dia tidak mau dia juga bisa tidak pergi. Tetapi pada akhirnya, mungkin ia yang akan disalahkan akan itu. 2 hari yang lalu perusahaan Mo sudah libur, Amandamu sudah bersiap untuk membeli barang untuk dibawa pulang ke rumah lama. Tidak ada yang kurang di rumah lama, tetapi akan lebih baik menggunakan apa yang sudah biasa digunakannya sendiri. Pada malam hari, Ricky Mo kembali sedikit terlambat.
Amandamu sudah selesai mandi Del, ia memegang laptop dan bersiap untuk menulis naskah lalu tidur. Ricky mau berjalan masuk dari luar dengan memegang mantelnya. Rambutnya sedikit berantakan, dan ia tampak terlihat sangat lelah. Sudah pulang. Amandamu mendongak dan menatapnya. Cuacanya dingin, jadi mereka menyalakan pemanas ruangan. Amandamu juga mengenakan piyama berbulu, itu membuatnya terlihat lembut dan hangat. Selama periode setelah kehamilan, dia selalu tinggal di rumah, pelayan merawatnya dengan sangat baik, waktu istirahatnya juga sangat teratur, staminanya tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya, dia duduk di bawah cahaya lampu, dia putih hingga tampak bersinar. Dia duduk di sudut sofa, meluruskan kakinya, dan laptopnya diletakkan pada kakinya. Rambutnya tidak diikat, rambutnya yang hitam, kulitnya yang putih, dan matanya yang seperti kucing menatapnya dengan penuh perhatian, itu terlihat sangat menarik. Ricky mau melemparkan mantel di tangannya, dan berjalan ke arahnya, ia membungkuk dan meletakkan laptop di kakinya ke samping, dia duduk di sebelahnya, dan memeluknya ke dalam pelukannya. Amandamu merasa takut ketika dia mengambil laptopnya, kamu meletakkannya pelan sedikit. Ricky mau tampak tidak puas dengan perilakunya yang pada saat ini masih mempedulikan laptopnya. Dia mengulurkan tangan dan meraba-raba pakaiannya untuk waktu yang lama, lalu ia berhenti di depan dadanya dan sedikit meremasnya. Kemudian, dia berkata dengan jahat, tampaknya sedikit lebih besar. Amandamu memukul tangannya, sakit, keluarkan. Aku hanya menyentuhnya sebentar saja. Seorang pria memang suka membangkang, semakin kamu tidak membiarkannya melakukannya, maka ia malah semakin ingin melakukannya. Semakin Amandamu tidak membiarkannya menyentuh, maka ia semakin ingin menyentuhnya. Ricky mau memeluk pinggangnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengaitkan tekukan kakinya dan memeluknya untuk duduk di pangkuannya, itu membuatnya lebih mudah untuk melakukan sesuatu hal kepadanya. Untungnya, Ricky mau bisa mengendalikan dirinya, dan ia bisa menghentikan nafsunya tepat waktu. Namun keduanya sedikit terengah-engah. Tiba-tiba, Ricky mau berkata dengan suara rendah, Bibi sudah kembali. Selanjutnya 236 lebih cantik dari foto.